Halo guys, perkenalkan nama saya Trutami. Selamat datang di Sejarah Santai. Tempatnya ngobrol santai tapi tetap menambah wawasan tentang sejarah dan peran Indonesia di dunia. Hai juga semuanya, aku Anggun. Bareng Tami, di episode kali ini kita akan bahas topik yang seru banget nih, yaitu Perang Dunia dalam Pasca Perang Dingin. Bener banget Gun, dunia berubah total setelah Perang Dingin berakhir. Tapi ternyata Indonesia tetap punya peran penting loh. Dan hari ini kita gak cuma berdua, karena udah ada orang yang katanya hafal banget sejarah dunia, yaitu Mia. Halo Mia. Halo. Wah, dibilang hafal banget tuh berat ya, tapi sedikit-sedikit boleh lah. Sombong dikit boleh kali ini. Soalnya kita bakal butuh kamu untuk menjelaskan hal-hal penting soal topik ini loh. Oke, langsung aja ya Mi, jelasin sedikit dong, perang dingin itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi perang dingin itu bukan perang pakai senjata, tapi perang ideologi dan pengaruh antar dua superpower. Amerika Serikat dengan kapitalismenya dan Uni Soviet dengan komunismenya. Oh, makanya disebut dingin karena perangnya nggak tembak-tembakan, tapi saling saingan ya? Betul banget. Perangnya itu di bidang teknologi, ekonomi, militer, bahkan luar angkasa. Dan berakhirnya di tahun 1991 pas Uni Soviet bubar. Jadi setelah itu dunia masuk era baru, yaitu pasca perang dingin. Ya, era itu ditandai dengan kerjasama antar negara yang makin terbuka. Dan Indonesia juga mulai aktif banget di internasional. Nah nih, Indonesia kan punya politik luar negeri tuh yang bisa disebut bebas aktif. Maksudnya apa sih nih? Oh, jadi bebas itu Indonesia gak ikut blok barat maupun blok timur. Kita netral, tapi aktif. Indonesia tetap ikut berperan penting menjaga perdamaian dunia. Jadi Indonesia walaupun gak pilih kubu, tetap ikut main di panggung dunia, bukan hanya duduk santai aja. Keren. Jadi Indonesia tuh kayak teman yang gak mau ikut geng manapun, tapi tetap bantu nyelesain masalah yang lain. Benar juga analoginya. Oke, supaya makin jelas, kasih contoh dong nih, peran Indonesia setelah perang dingin itu apa aja sih? Oke, kalian simak ya. Jadi, peran Indonesia setelah Perang Dingin itu yang pertama Gerakan Non-Blok atau GNB. Tahun 1992, Indonesia jadi tuan rumah di KKT GNB ke-10 di Jakarta. Di situ, Indonesia ngajak negara-negara berkembang buat kerjasama ekonomi dan jaga perdamaian. Kedua, Pasukan Perdamaian PBB. Indonesia kirim pasukan ke Kamboja, Lebanon, sampai Kongo. Jadi bukan cuma ngomong, tapi benar-benar ikut jaga perdamaian dunia. Tiga, peran di ASEAN. Indonesia jadi penggerak utama ASEAN. Kita bantu selesaikan konflik Kamboja dan ikut bentuk ASEAN Regional Forum tahun 1994 buat keamanan Asia Pasifik. Empat, yaitu isu global. Indonesia juga aktif di isu lingkungan. Contohnya, waktu jadi tuan rumah konferensi perubahan iklim PBB di Bali tahun 2007. Wah gila, ternyata banyak banget ya dari diplomasi, ekonomi, dan lingkungan. Bangga banget ya jadi warga Indonesia. Harus dong, Indonesia tuh emang bukan negara superpower, tapi pengaruhnya besar banget. Tapi Mi, gak semuanya mulus kan? Tantangan Indonesia di era pasca perang dingin. Bener banget. Tantangannya tuh di globalisasi, persaingan ekonomi, dan teknologi yang makin gila cepatnya. Tapi untungnya dengan prinsip bebas aktif tadi, Indonesia bisa jadi penengah antar negara maju dan berkembang. Jadi walaupun bukan negara besar, Indonesia bisa jadi jembatan perdamaian dunia. Itu ya nih. Actually, itulah kekuatan Indonesia, diplomasi dan semangat perdamaiannya. Nah, Sobat Sejarah Santai, itu tadi obrolan kita tentang peran Indonesia dalam pasca perang dingin. Semoga dari episode ini kita jadi makin bangga sama peran Indonesia di dunia internasional. Dan ingat, kita sebagai generasi muda harus terus belajar buat nerusin semangat damai Indonesia. Keren banget Mi, makasih udah gabung di hari ini. Oke sobat, sampai ketemu lagi di Sejarah Santai berikutnya.
Tetap semangat dan mencintai tanah air. Bye.